Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa qala aidan tabaraka wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kembali lagi bersama program Visa, yaitu program Fikih Islam dan Bahasa, salah satu dari program singkat Santri Ma'had Ali Darun Nuhad. Dan insyaallah pada pagi hari ini masih lagi kita akan mengkaji kitab Ibanatul Ahkam, yaitu hadis-hadis hukum. Kitab Ibanatul Ahkam syarah Bulughul Maram. Langsung aja kita akan mengkaji pada hari ini hadis yang kelima. Masih bab Toharoh, kitab Toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil, tidak janganlah mandi, siapa ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, fil ma'i, di dalam air, ad-daimi, yang menggenang, yang diam, wa huwa hale adapun ahadukum, itu junubun, dalam keadaan junub. Jadi hadis ini memberitahu, bisa kita petik dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang mandi, orang yang junub itu mandi di dalam air yang menggenang, air daim. Jadi air menggenang itu ada beberapa namanya. Yang pertama bisa dinamakan ma'wad daim sesuai dengan hadis ini, air yang tenang. Yang kedua ada namanya al-ma'u as-sakin, sama juga air menggenang. Yang ketiga al-ma'u ar-raqid, seperti dalam kitab takrib Abdul Qarib itu kan yang disebutkan al-ma'u ar-raqid, yaitu air yang tenang, sama aja. Akhrajah meriwayatkan padanya hadis siapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang kedua wali Bukhari, dan dari Bukhari juga, yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, la yabulanna, janganlah kencing, siapa ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, fil ma'i, di dalam air, ad-daimi, yang menggenang, yang diam, alladzi la yajri. Apa itu air yang daim, air yang diam? Yaitu air yang tidak mengalir. Summa yaktasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya. Kalau hadis dari Imam Muslim tadi itu cuma larangan untuk mandi dalam air yang menggenang bagi orang yang junub. Kalau Imam Bukhari itu dilarang kencing di dalamnya, dan sekaligus dilarang mandi di dalam air yang menggenang. Wali Muslimin minhu, dan dari Muslim juga, wali Abi Dawud, dan Abi Dawud, wala yaktasil fihi minal janabah, ada tambahan, dan tidak mandi di dalamnya air menggenang, minal janabah, dari orang yang junub. Sahihu Jami'. Apa teman-teman yang bisa kita petik dari hadis ini? Hadis ini
kalau kita baca makna ijmalinya, hadis ini adalah hadal hadisu aslun. Adapun hadis ini itu asal, dasar, min usulin nawafatih, dari dasar-dasarnya kebersihan. Allati, yang mana hadda asyari'u, yang mana menekankan. Siapa asyari'u? Syari' sini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kebersihan itu. Nah, itulah Islam. Islam itu sangat menekankan kebersihan. Islam itu mengatur segala-galanya, dari benda, dari hal yang kecil sehingga hal yang besar. Islam mengatur. Falaqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-janabah kepada orang yang junub, anil iktisali fil ma'i ad-daimi alladzi la yajri. Kepada orang yang junub mandi di dalam air yang menggenang, air yang diam, air yang tidak mengalir. Kenapa? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mandi orang yang junub tadi di dalam air yang menggenang, air yang tidak mengalir? Wal maqsudu minan nahi at-tanazzuhu an at-taqarrubi ila Allah Ta'ala bil mustakbarati. Nabi SAW melarang. Kenapa? Karena untuk kebersihan dari segala sesuatu yang kotor. Untuk apa? Supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal haditsu yustafadu minhu an-nahyu 'anil jam'i bainal bauli fil ma'i ar-rakhidi wal iktisali bihi. Nah, dari hadis ini kita mendapati bahwa larangan kita dapat mengambil faedah larangan untuk kencing dan mandi di dalam air yang menggenang. Kesimpulannya teman-teman, apa kesimpulan dari hadis ini? Wa hadza an-nahyu lil karahati fil ma'i al-kathiri. Di sini terdapat memahami larangan di dalam larangan mandi kalau air itu banyak. Kalau air itu banyak, air yang menggenang itu banyak, maka hukumnya mandi dalamnya itu makruh. Tidak sampai haram, tapi makruh kalau airnya banyak. Walit tahrimi fil qalili, dan haram mandi di dalamnya di dalam air menggenang tadi kalau airnya itu sedikit. Langsung kita masuk ke fikih hadisnya, yaitu pemahaman hadis yang kita bisa petik hukum. Yang pertama ada 4 hukum. Yang pertama itu naha al-janabah 'anil iktisali fil ma'i ad-daimi. Itu larangan, sama kayak tadi, larangan orang yang junub mandi di dalam air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Yang kedua, la yanjusu al-ma'u bi ghusl janabah fihi. Tidak menjadi najis jika orang junub itu mandi di dalam air yang menggenang tadi, air itu tidak menjadi najis. Tetapi menjadi apa? Tetapi bal yaslubuhu at-tahuriyatuhu fa yasta'malu bi ghairi waqil hadasi wa izalatil khabasi min sa'il istimalat. Akan tapi menghilangkan sifat membersihkannya air tadi, bersih tapi tidak membersihkan. Tuh. Yang ketiga, hukum yang ketiga itu an-nahyu 'anil bauli fil ma'i ar-rakidi. Larangan untuk kencing di dalam air yang mengalir. Yang keempat, hukum yang keempat, itsbatu najasatil bauli. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya penetapan bahwa kencing itu adalah najis. Kita masuk ke kajian bahasanya. La yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daimi. Ad-daimi di sini kenapa kok di i'rabi jar atau di harokati kasro? Karena dia menjadi na'at. Jadi na'at dari al-ma'i. Sedangkan na'at itu harus mengikuti i'rabnya. Kalau man'utnya dibaca jar, di i'rabi jar berharokat kasro, maka na'at juga harus mengikuti man'utnya. Mungkin ini saya yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.